Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan mengenai jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Abu Dzar berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapakah banyaknya jumlah nabi? Beliau menjawab, ada 124.000. Lalu aku pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah dari mereka jumlah rasul? Lalu beliau menjawab, banyak sekali jumlahnya, ada 313 rasul. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah dari mereka yang pertama kali diutus? Beliau menjawab, Adam. Ia diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya, lalu ditiupkan kepadanya roh ciptaannya, dan terakhir Allah tegakkan secara sempurna. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Berdasarkan hadis tersebut, jadi jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313 orang. Sementara itu, menurut Ahmad Hawasi mengatakan dalam buku Kajian Tauhid dalam Bingkai Aswaja, menurut riwayat Ibnu Hakim, jumlah rasul disebut ada 315 orang, sedangkan jumlah nabi lebih banyak dari itu. Di antara mereka, ada yang dikisahkan Allah kepada kita dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang tidak dikisahkan. Allah telah menyebutkan nama-nama 25 orang nabi dan rasul dalam Al-Quran jelasnya. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun sahabat beriman, di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kehidupan Nabi Daniel alaihissalam. Kisahnya banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandariyah pada era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat beriman, dan di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kehidupan Nabi Daniel yang dilempar hidup-hidup ke kandang singa oleh raja. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Nah, sahabat beriman, tonton video ini hingga selesai. Namun sahabat beriman, sebelum kita lanjut, yuk bantu like dan subscribe channel Syafar Official agar kami tambah semangat menyajikan berbagai konten Islami menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman sahabat semua. Sahabat beriman, Nabi Daniel atau Daniel merupakan salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Menurut bahasa Ibrani, Daniel diartikan Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan beliau hidup dalam rentang tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Sahabat Syafai, dikisahkan suatu ketika raja yang berkuasa di kawasan Babilonia bernama Nebukadnezar membutuhkan seorang pakar penafsir mimpi. Mimpi ini merupakan mimpi yang sangat aneh dan mengundang rasa penasaran sang raja. Dirinya pun bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas,
dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi tiba-tiba datang sebuah batu menghancurkan patung tersebut, hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah tumpukan gunung. Sang raja pun sudah mencoba meminta pelayannya untuk mencari orang yang mampu menafsirkan mimpi itu, namun tak satu pun yang bisa. Hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Akhirnya Nabi Daniel pun didatangkan ke istana raja, dan dengan keilmuannya Nabi Daniel pun mencoba menafsirkan mimpi dari sang raja. Dan mimpi itu yang berarti emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili dengan simbol perak, kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu ke Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun menghadiahkan Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun sahabat Syafar, jabatan penasihat hadiah dari sang raja ternyata menjadi bibit-bibit petaka. Menyaksikan semuanya, para pejabat kerajaan lainnya merasa iri hati dan terus menfitnah, hingga fitnah ini sampai ke telinga sang raja. Isi fitnah itu mengatakan Nabi Daniel telah mencela raja. Fitnah lain mengatakan Raja Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh, yaitu Nabi Daniel itu sendiri. Hari demi harinya, fitnah-fitnah terus menyebar menjadi virus di kalangan kerajaan, hingga berhasil mempengaruhi sang raja. Dan akhirnya sang raja pun sangat membenci Nabi Daniel. Berbagai skenario disiapkan oleh sang raja dengan pejabat-pejabat pembenci lainnya, dengan tujuan untuk mengeksekusi Nabi Daniel. Suatu hari, raja memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa yang garang ke dalamnya. Setelah itu, Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan secara paksa ke dalam kandang singa itu. 2 ekor singa itu pun bersiap menerkam Nabi Daniel hidup-hidup. Menghadapi situasi ini, Nabi Daniel tetap berusaha tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Namun sahabat, atas izin Allah Subhanahu Ta'ala, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun tampak taring tajam keluar dari mulut singa-singa itu kepada Nabi Daniel alaihissalam. Selanjutnya, singa-singa itu pun justru menjadi jinak dan menjilati sang Nabi. Sang raja hutanan garang pun berubah menjadi hewan yang patuh bak kucing rumahan. Sepintas, hal ini sungguh tak masuk di akal pikiran kita. Namun atas izin dan kuasa Allah, semuanya tidak ada yang mustahil. Setelah beberapa hari lamanya Nabi Daniel berada di lubang tersebut, ternyata beliau masih dalam keadaan sehat dan tubuhnya masih utuh. Setelah kerajaan sudah dalam keadaan tenang kembali, Nabi Daniel pun mencari cara agar ia dapat keluar dari lubang tersebut. Beliau pun mencoba memanjat lubang yang berisi singa tersebut. Nabi Daniel memutuskan untuk menuju daerah Hurmuzan dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk berdakwah di sana hingga beliau meninggal dunia di sana. Dalam sebuah riwayat dikatakan, jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel tepatnya ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan, dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasadnya masih utuh
dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel. Lalu beliau pun memerintahkan kepada sahabat lainnya untuk menyembunyikan kuburnya. Sebagaimana hal itu juga dijelaskan dalam sebuah riwayat oleh Ibu Abi Syaibah dengan sahabat Anas. Tak kala mereka, Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur atau Tartar, mereka pun menemukan jasad seseorang yang hidungnya sangat panjang. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar membalas surat itu. Sesungguhnya ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Dan cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara menggali 13 lubang kubur di sungai yang airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana letak kuburan beliau. Tujuan Khalifah Umar menyembunyikan jasad Nabi Daniel karena dikhawatirkan akan membuat manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan pendapat lain, sebuah makam yang terletak di Susa, daerah Iran, juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu juga, masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria di daerah Mesir. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.